Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi bersama Hukama Official. Bagaimana kabar sahabat sosial di sana? Apakah baik-baik saja? Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi sesuai janji saya tentang bagaimana proses MPM, yaitu mekanisme pemutakhiran mandiri, kita akan menjelaskan di sini. Jadi stay tune di channel Hukama Official. Ya, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi di video ini, mari kita sama-sama untuk like, comment, share, dan subscribe. Ya, biar apa? Tentu saja biar informasi ini lebih bermanfaat lagi untuk kita semua yang membutuhkan apa yang dibutuhkan untuk Anda semuanya. Sejak 1998, pada masanya Bapak Soeharto yang kemudian turun tiba pada tahun itu, Indonesia sudah memberikan bantuan sosial berupa raskin, terus ada BLT, dan terus ada Jamkesmas. Nah, ketiga bantuan tersebut ternyata kurang efektif. Berdasarkan Sensus Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2019, hanya 30% masyarakat miskin yang menerima bantuan tersebut. Lalu 70%-nya kemana? Ya, kurang tepat sasaran. Masalahnya adalah sistem perlindungan sosial atau bantuan sosial kepada masyarakat yang lebih membutuhkan itu kurang efektif. Makanya pemerintah sudah melaksanakan beberapa inovasi-inovasi agar bantuan itu benar-benar tepat sasaran dan tepat guna, di mana fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan itu menerima bantuan tersebut. Pemerintah sekarang menggunakan yaitu satu basis saja, yaitu 6NG. 6NG itu apa? Yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, di situ kita akan memperbaiki akurasi dan komplementaritas program. Agar apa? Agar lebih baik lagi kualitas dari program tersebut. Mengingat kondisi Indonesia yang sangat dinamis, pada waktu 2015 orang tersebut miskin, ternyata 2020 dia kaya. Tetapi ketika datanya 2015, maka dia akan diangkat menerima bantuan sosial. Apakah itu tepat? Ya, betul sekali. Tidak sangat tepat. Karena apa? Keadaan yang dinamis ini bisa menjadi kaya, bisa menjadi miskin. Ini akan menjadi dilematis di masyarakat. Dan 6NG adalah salah satu solusi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena data itu bisa diubah secara bertahap. Jadi keadaan ekonomi, keadaan apapun masyarakat Indonesia akan benar-benar valid karena ada perubahan data tersebut. Timbul pertanyaan, yaitu apakah peserta PKH bisa mendaftar? Ataukah bantuan BPNT juga bisa mendaftar? Apakah KIP, KIS, atau prakerja semuanya bisa mendaftar? Ya, ini dia materi yang sangat bagus untuk kalian tonton bersama. Ya, pendaftaran fakir miskin melalui data terpadu kesejahteraan sosial itu mempunyai dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Permensos Nomor 28 Tahun 2017, dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin, baik yang sudah diverifikasi atau divalidasi, maupun sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Menteri Sosial. Ini tertuang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Pasal 11 Ayat 3. Apabila orang itu memalsukan data fakir miskinnya, dia akan dihukum oleh pemerintah dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi, jangan sampai berani-berani memalsukan data Anda menjadi data fakir miskin. Ya, Anda bisa cek bantuan sosial tersebut seperti di video sebelum-sebelumnya, yaitu cek Bansos, yaitu bisa lewat aplikasi Six Dataku atau ke alamat
cek bansos.6.kemsos.go.id. Di situ bisa kalian cek kepesertaan DTKS kalian. Ini dia caranya bagaimana kita mendaftarkan data kita ke DTKS. Yang pertama, warga atau fakir miskin mendaftarkan diri ke balai desa, menemui Pak Lurah atau Pak Kepala Desa atau perangkat desa dengan cara membawa persyaratan administrasi, yaitu membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atau KTP. Ketika sudah di kantor kepala desa, silakan jelaskan maksud dan tujuan kalian ke kantor desa, yaitu untuk mendaftarkan diri masuk ke DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Biasanya dari desa itu akan menanyakan keperluannya untuk apa. Tentu saja untuk bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan yang lainnya. Yang kedua, data kalian sudah diterima oleh kepala desa. Nah, di kepala desa itu akan menyerahkan ke bupati atau wali kota melalui Pak Camat atau Bu Camat tentunya. Nah, di situ data kalian akan diserahkan ke kabupaten. Dan yang ketiga adalah proses di kabupaten. Dan perlu diingat, karena saking banyaknya permintaan dari masyarakat untuk mendaftarkan semuanya menjadi data fakir miskin, jadi mohon maaf, tidak semua pendaftar itu akan masuk ke data DTKS. Karena apa? Karena kita benar-benar untuk memverifikasi dan memvalidasi. Lalu kenapa di lapangan ada peserta PKH yang kaya tapi menerima? Kenapa itu? Cara yang keempat. Ya, setelah Dinas Sosial Kabupaten sudah melakukan verifikasi, sudah melakukan validasi, tinggal tugas Pak Bupati untuk menyerahkan data tersebut ke Pak Menteri. Pak Juliari P. Batubara akan menetapkan data kesejahteraan sosial tersebut. Cara yang kelima yaitu Menteri Sosial mengirimkan data tersebut ke lembaga, Pemda, atau kementerian, di mana pemanfaatan data oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut. Dan cara yang keenam, adalah ketika sudah sampai di lembaga atau Pemda, maka data itu akan menjadikan program dan pemberdayaan bansos. Jadi bentuknya yaitu PKH, KIP, dan sebagainya. Yaitu adalah 6 cara bagaimana kita mendaftar menjadi peserta fakir miskin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah PKH bisa mendaftar? Ya, jawabannya adalah tidak bisa. Namun bisa mendapatkan peserta PKH dari pendaftaran fakir miskin terlebih dahulu. Jadi kalian tahu prosesnya ya. Yang pertama yaitu kalian sudah masuk ke data DTKS atau belum. Kalau belum, ya tidak akan menerima bantuan PKH. Walaupun keadaan kalian itu nyuwun sewunya memprihatinkan. Jadi kalau bisa cek dulu di DTKS tersebut, dicek bansos tadi, lalu cek apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti melakukan pendaftaran fakir miskin ini dengan cara 6 cara tersebut. Nah, cara ini panjang, tentu saja panjang dan harus bersabar. Tidak langsung ketika besok mendaftar, besoknya lagi menerima bantuan. Itu sangat mustahil. Ya, begitu. Jadi kalau ingin menjadi peserta PKH, tentunya harus menjadi peserta DTKS dulu ya, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau belum, jangan harap menerima PKH. Ayo, harus menjadi masyarakat yang cerdas, yang pintar, dan yang punya informasi yang benar-benar manfaat. Sekarang sudah tidak bisa protes-protes lagi ya, harus protes kemana dan sebagainya. Itu alurnya, silakan diikuti. Ya, ini adalah pendaftaran fakir miskin data terpadu kesejahteraan sosial yang tadi saya jelaskan dari tahap 1 sampai tahap 6. Silakan dipahami, semoga bermanfaat.
Sekali lagi, bantuan sosial ini sangat berarti sekali untuk masyarakat yang membutuhkan, tapi tidak untuk masyarakat yang menginginkan. Jadi, mohon maaf kalau masyarakat yang menginginkan itu tapi tidak butuh, tidak bisa. Tadi 6 alur yang sudah saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Ketika ada pertanyaan yang saya bisa jawab, nanti kita jawab. Kalau tidak, saya akan pertanyakan lagi ke tingkat-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oke? Setuju? Ya, terima kasih. Ya, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha ilwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.